Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita ke-38. Perkembangbiakan di Asia Kecil dan Eropa melalui ministri sekelompok sekerja Paulus, bagian keempat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 34, Paulus membicarakan perkataan lebih lanjut mengenai kebangkitan Kristus. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Seperti yang telah difirmankannya, Aku akan memberikan kepadamu yang kudus dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Frase yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud, menunjukkan bahwa Kristus berasal dari Daud, karena dari keturunan Daudlah Allah membangkitkan Dia ini. Bagi Allah, Kristus yang bangkit adalah putra sulung, tetapi bagi kita, Dia adalah juru selamat. Yang kudus ini adalah Kristus, anak Daud, dan kasih setia Allah berpusat pada dirinya dan disalurkan melalui dirinya. Karena itu, yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah diberikan kepada Daud, mengacu kepada Kristus yang bangkit. Di sini Paulus menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit bukan hanya juru selamat kita yang membawa keselamatan Allah kepada kita, juga bukan hanya putra sulung Allah. Dia yang bangkit ini pun adalah yang kudus, yang dapat dipercayai sebagai satu karunia yang diberikan Allah kepada kita. Apakah yang kudus yang dapat dipercayai ini? Ini adalah berbagai aspek hakiki Kristus. Menurut Perjanjian Baru, Kristus adalah hayat, terang, kasih karunia, keadilan, kekudusan, pengudusan, dan pembenaran. Dia juga adalah roti hayat dan air hidup. Selain itu, yang kudus yang dapat dipercayai ini mencakup semua aspek Kristus yang tersingkap dalam 1 Korintus: kekuatan, hikmat, keadilan, pengudusan, penebusan, kemuliaan, hal-hal yang tersembunyi dari Allah, pondasi unik bangunan Allah, Paskah, roti yang tidak beragi, makanan rohani, minuman rohani, batu karang rohani, kepala, tubuh, buah sulung, manusia kedua, dan Adam yang akhir. Kita melihat lebih banyak aspek tentang Kristus dalam kitab Injil Yohanes, seperti gembala dan padang rumput. Oh, betapa kayanya Kristus bagi kita sebagai yang kudus yang dapat dipercayai. Dalam Perjanjian Lama, yang kudus yang dapat dipercayai dipandang sebagai belas kasihan. Yesaya pasal 55 ayat 3 membicarakan tentang belas kasihan yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tahukah Anda apakah belas kasihan itu? Belas kasihan menyiratkan kasih dan kasih karunia, anugerah. Tetapi belas kasihan ini mencapai lebih jauh daripada kasih. Semua yang kudus yang dapat dipercayai adalah Kristus itu sendiri sebagai belas kasihan bagi kita. Dalam pemberitaannya, Paulus mendirikan satu teladan yang sangat baik untuk kita ikuti dalam pemberitaan Injil kita pada hari ini. Seperti Paulus, kita perlu memberitakan Kristus dengan kaya dan tinggi. Dalam pasal 13 ayat 38-39, Paulus selanjutnya berkata, "Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa, kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam Dia, setiap orang yang percaya dibenarkan."
Menerima pengampunan dosa ada di aspek negatif, untuk pembebasan kita dari penghakiman. Pembenaran ada di aspek positif, untuk pendamaian kita dengan Allah di perkenan Allah. Ayat 43 mengatakan, kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah kasih karunia Allah. Kasih karunia yang di dalamnya orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang mengikuti Paulus dan Barnabas dinasehati untuk tetap hidup adalah Allah Tritunggal yang diterima dan dinikmati oleh kaum beriman dan diekspresikan dalam keselamatan mereka, perubahan dalam hidup mereka, dan kehidupan mereka yang kudus. Allah telah memberikan Kristus yang bangkit sebagai yang kudus yang dapat dipercayai kepada kita, dan kita percaya kepadanya dan telah menerima semua yang kudus yang dapat dipercayai ini. Tetapi apakah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita mengalami kasih karunia yang majemuk, yang al-muhid, yang adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Allah yang telah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, ketersaliban, dan kebangkitan. Dalam pasal 13 ayat 44-52, kita melihat bahwa Paulus dan Barnabas ditolak oleh orang-orang Yahudi. Penolakan seseorang terhadap firman Allah adalah bukti bahwa ia, menurut anggapannya sendiri, tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Dalam pasal 13 ayat 47, Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi yang menolak itu, "Sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Karena Paulus bersatu dengan Kristus ketika melaksanakan keselamatan Allah di dalam Kristus, maka ia menerapkan perkataan nubuat ini kepada dirinya sendiri dalam ministri pemberitaan Injilnya. Karena penolakan orang Yahudi, mereka mengalihkan Injil dari orang Yahudi kepada orang kafir. Penolakan seseorang terhadap Injil adalah bukti bahwa ia tidak layak memperoleh hayat yang kekal. Percayanya seseorang adalah bukti bahwa ia telah ditentukan atau ditetapkan Allah untuk hayat yang kekal. Selain juru selamat, Putra Allah yang kudus yang dapat dipercayai, kasih karunia Allah dan hayat yang kekal dalam ayat 34-48, kita sekarang memiliki Roh Kudus dalam ayat 52. Syukur kepada Tuhan bahwa di dalam Roh Kudus yang al-muhid ini, kita memiliki pengampunan, pembenaran, pengudusan, keadilan, kekudusan, kekuatan, tenaga, kekuasaan, hayat, dan terang.